Shalom semua. Mari kita ke Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 mulai. Yohanes pasal 20, ayat yang ke-19. Yohanes pasal 20 ayat 19 mulai, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat, dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sampai situ saja dulu. Saya pribadi melihat bahwa ada satu perbedaan antara apa yang Yesus lakukan sebelum dia mati dan bangkit dan sesudah dia mati dan bangkit. Menariknya adalah saya melihat bahwa sebelum peristiwa Yesus mati dan bangkit, maka apabila dia muncul dalam keadaan yang menakutkan, dia muncul dalam sebuah keadaan yang tiba-tiba, sebuah pemunculan yang mengejutkan, maka biasanya umumnya maka yang dikatakan adalah jangan takut. Anda ingat berkali-kali Tuhan Yesus melakukan hal yang sama ketika dia berjalan di atas air, mereka takut, mereka akan diberi perintah jangan takut. Ketika malaikat terutama muncul waktu Yesus lahir, maka setiap kali ada pemunculan yang mengejutkan, maka kata pertama yang diucapkan selalu adalah jangan takut. Tetapi berbeda setelah Yesus bangkit dari kematian. Sesudah dia bangkit dari kematian, maka kata yang sering kali digunakan adalah kata damai sejahtera. Nah, saya melihat bahwa ini satu perbedaan yang cukup krusial, satu perbedaan yang cukup penting. Kenapa sebelum Yesus mati dan sebelum Yesus bangkit, mengapa dia selalu menggunakan kata jangan takut? Saya percaya ini ada hubungannya dengan karya keselamatan yang menjadi salah satu tujuan mengapa Yesus ada di muka bumi, yaitu membawa keselamatan kepada kita. Sebab Anda lihat, ketakutan adalah emosi pertama yang muncul dalam hidup manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Anda tahu ketika Adam dan Hawa makan buah yang Tuhan larang untuk mereka makan, hal pertama yang muncul, Alkitab berkata ketika mereka makan buah terlarang tersebut, maka mereka bersembunyi. Dan Tuhan kemudian mencari Adam dan Hawa, dan Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Menarik sekali, Adam kemudian menjawab kepada Tuhan, "Kami bersembunyi sebab kami takut, kami telanjang." Nah, kalimat jawaban Adam hari itu adalah kalimat yang aneh sebenarnya. Kenapa aneh? Sebab, mohon maaf, kalau Anda dan saya telanjang, maka emosi yang muncul dalam kehidupan kita atas ketelanjangan kita adalah rasa malu. Aku malu sebab aku telanjang. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Adam berkata, "Kami sembunyi sebab aku takut, aku telanjang." Jadi Anda lihat emosi yang digunakan oleh Adam adalah emosi yang sangat aneh. Seharusnya dia menggunakan kata malu, tetapi anehnya dia tidak menggunakan kata malu sebab aku telanjang, tetapi dia menggunakan kata aku takut sebab aku telanjang. Emosi pertama, itu sebabnya emosi pertama, emosi negatif pertama yang muncul dalam hidup seseorang ketika dia jatuh dalam dosa adalah ketakutan. Anda masih ingat dalam Yesaya ketika dia berkata bangsa yang hidup dalam kegelapan. Dan saya percaya bahwa salah satu konsekuensi dalam hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa adalah kita akan hidup di dalam ketakutan. Kita akan hidup di dalam ketakutan. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus hadir di muka bumi, berita yang dia bawa nomor satu adalah berita keselamatan. Dan karena yang dia bawa adalah berita keselamatan, hal pertama yang harus dia urusi adalah dia harus mengurusi ketakutan yang ada dalam setiap kehidupan Anda dan saya.
Itu sebabnya ketika dia lahir, saya percaya, itu sebabnya malaikat menggunakan jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ketika Yesus hadir di muka bumi, setiap kali dia muncul dalam rupa yang mengejutkan, maka dia pun menggunakan kalimat yang sama, jangan takut, ini aku, jangan takut, ini aku. Ketakutan adalah emosi negatif pertama, sebab ketakutan adalah emosi negatif pertama yang harus dia urusi sebelum dia berurusan dengan dosa. Dia berurusi dengan simptom dari dosa sebelum dia berurusan dengan akar dari dosa itu sendiri. Tetapi setelah Yesus mati dan bangkit, dia tidak lagi berurusan dengan ketakutan. Sebab kematian dan kebangkitan Kristus sudah menjadi pokok keselamatan bagi semua orang. Berarti dia sudah selesai berurusan dengan dosa. Dia sudah selesai berurusan dengan akar dari dosa. Dia sudah selesai berurusan dengan simptom dari dosa. Dia sudah selesai berurusan dengan dosa itu sendiri. Itu sebabnya ketika dia bangkit, maka dia setiap kali muncul dalam keadaan yang mengejutkan, dia tidak lagi menggunakan kata jangan takut. Tetapi menariknya dia menggunakan kata damai sejahtera. Shalom. Nah, pertanyaannya adalah apa sebenarnya shalom itu? Sebab shalom bagi Anda dan saya adalah sebuah kehidupan yang nyaman, sebuah kehidupan tanpa masalah, sebuah kehidupan tanpa persoalan. Walaupun kita juga sudah belajar bahwa masalah selalu akan menjadi bagian dari sebuah kehidupan. Masalah adalah satu paket dengan kehidupan. Kalau Anda tidak mau masalah sederhana, jawabannya cuma satu, jangan hidup. Sebab kalau Anda tidak mau masalah adalah bagian dari sebuah kehidupan yang harus kita alami. Artinya Anda percaya Tuhan, Anda akan punya masalah. Anda tidak percaya Tuhan, juga Anda akan punya masalah. Tuhan yang Anda percayai benar, Anda tetap akan punya masalah. Tuhan yang Anda percayai salah, juga Anda akan tetap punya masalah. Masalah adalah bagian dari sebuah kehidupan. Masalah adalah satu paket dengan kehidupan. Oleh sebab itu saya tidak percaya bahwa damai sejahtera adalah sebuah kehidupan tanpa masalah. Sebuah kehidupan tanpa tantangan. Sebuah kehidupan tanpa badai. Damai sejahtera harus punya arti lebih daripada itu. Nah, mari saya bawa Anda kepada satu hal. Coba Anda lihat dalam Yesaya pasal yang ke-9, ayat terkenal, ayat surga. Karena sudah mau dekat-dekat Natal, mungkin saya ingat ayat ini. Jadi Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, perhatikan. Mari kita belajar sedikit tentang damai sejahtera. Shalom. Yesaya 9 ayat yang ke-5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kemudian dia berkata, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kemudian dia berkata, Raja damai. Menarik sekali, perhatikan penggunaan nama yang digunakan dalam Yesaya 9 ayat 5. Dia berkata, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Anda lihat nama yang dibangun dari frasa kata Allah yang perkasa. Allah dan kata perkasa adalah dua kata yang cocok. Allah yang perkasa. Itu cocok. Kalau kita melihat Bapa yang kekal, buat saya juga masih cocok. Bapa kekal, Bapa yang kekal. Tetapi yang menarik adalah ketika dia menggunakan nama Raja. Buat saya kata Raja lebih cocok didampingkan dengan Raja yang adil. Atau kita bicara tentang Raja yang kebenaran. Itu masih lebih cocok. Atau Raja yang berkuasa. Raja yang menaklukkan. Raja yang karismatik. Raja yang agung. Tetapi menariknya adalah tiba-tiba dia menggunakan kata raja dan mendampingkan kata raja dengan kata damai sejahtera. Raja damai sejahtera. Seakan-akan kata raja dan kata damai adalah dua kata yang sepertinya bertolak belakang. Raja bicara tentang keagungan, raja bicara tentang kemuliaan, raja bicara tentang pemerintahan. Tapi tiba-tiba dia tidak menggunakan semua kata-kata yang melekat dengan kata keagungan, pemerintahan, keadilan. Tetapi dia menggunakan kata damai sejahtera. Jadi kata damai sejahtera, shalom, adalah kata yang berhubungan dengan pemerintahan seseorang.
Kata damai sejahtera adalah kata yang ternyata bukan kata yang sederhana, bukan kata yang sekedar, oh damai sejahtera berarti tidak ada masalah. No. Damai sejahtera bicara tentang kata pemerintah. Damai sejahtera bicara tentang sesuatu yang memerintah. Seseorang yang memerintah. Supaya Anda makin diyakinkan, lihat ayat berikutnya. Yesaya 9 ayat 6. Kemudian dia berkata begini, besar kekuasaannya, dan perhatikan sama-sama dia berkata apa? Damai sejahtera. Di mana damai sejahtera? Dia berkata, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di mana di atas tahta Daud dan di dalam kerajaan. Jadi Anda lihat damai sejahtera bukan bahasa yang tenang, bukan bahasa yang pasif, bukan bahasa yang menina-bobokkan. Damai sejahtera selalu ada hubungannya dengan pemerintahan. Yesaya 9 menunjukkan kepada kita bahwa damai sejahtera adalah hasil dari pemerintahan. Dan dia berkata, ini kalau raja itu memerintah, kalau Mesias itu memerintah, maka damai sejahtera ada di atas tahtanya. Damai sejahtera adalah bahasa pemerintahan. Damai sejahtera adalah bahasa yang memerintah. Coba Anda perhatikan dalam, saya lupa sebentar, Efesus. Semoga saya tidak salah. Dalam Efesus pasal yang maaf sebentar saya cari. Dalam Efesus yang ke pasal sebentar. Oh, maafkan saya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Coba Anda pergi ke Kolose 3 ayat 15. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15, Anda akan melihat bahwa memang benar Paulus kemudian menggunakan kata damai sejahtera dan menggunakan kalimat ini untuk menggambarkan damai sejahtera. Kolose 3:15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus, kembali lagi dia berkata, memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Anda lihat bahwa damai sejahtera adalah bahasa pemerintahan. Damai sejahtera bicara tentang hasil dari sebuah pemerintahan orang di muka bumi. Dan damai sejahtera menurut Paulus, menurut Alkitab adalah ketika Allah itu memerintah, maka hasil dari pemerintahan Allah dalam kehidupan seseorang adalah selalu damai sejahtera. Hasil pemerintahan Allah di muka bumi selalu adalah damai sejahtera. Anda masih ingat ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat menyanyi dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah, perhatikan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ketika Allah memerintah di tempat yang maha tinggi, ketika Allah memerintah bahasa kita dalam sorga, ketika Allah memerintah di sorga, hasil dari pemerintahan Allah di sorga adalah kemuliaan Allah dinyatakan. Tetapi ketika Allah memerintah di muka bumi, dia berkata damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ketika Allah memerintah di sorga, itu kemuliaan dinyatakan. Tetapi ketika Allah memerintah di bumi, damai sejahtera adalah hasilnya. Damai sejahtera adalah bahasa pemerintahan. Sekali lagi, damai sejahtera berbeda dengan apa yang Anda dan saya sering bayangkan. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah memerintah? Apa artinya damai sejahtera Allah memerintah? Bagaimana Allah bisa memerintah dalam kehidupan kita? Bagaimana Allah bisa memerintah di muka bumi? Coba Anda pergi ke Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal 60, dalam Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60 ayat yang ke-17. Yesaya 60 ayat 17. Lihat bahasa pemerintahan dalam damai sejahtera. Yesaya 60 ayat 17. Yesaya 60 ayat 17. Ini bicara tentang Allah yang menjadi juru selamat, Allah yang menebus, Allah yang kemudian memerintah. Dan hasil dari pemerintahan Allah, penebusan Allah, keselamatan yang dia berikan kepada kita adalah dia berkata, dia akan mengganti tembaga
dan aku akan membawa emas. Jadi tembaga akan menjadi emas. Saya percaya ketika Allah menyelamatkan kita, Tuhan menyelamatkan kita, kalau Yesus menyelamatkan Anda dan saya, dan Dia memerintah dalam kehidupan kita, maka yang sampah akan menjadi mutiara. Saya percaya. Dia berkata, sampah akan jadi mutiara, tembaga menjadi emas. Sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Besi akan menjadi perak. Sebagai ganti kayu akan menjadi tembaga. Sebagai ganti batu akan menjadi besi. Ada upgrade nilai, ada pertambahan nilai dalam hidup seseorang. Kemudian dia berkata begini, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan. Damai sejahtera selalu berhubungan dengan pemerintahan, sebab demikian pula keadilan berhubungan dengan pemerintahan. Damai sejahtera dan keadilan adalah hasil dari pemerintahan raja yang adil, raja yang baik, raja yang luar biasa. Dan dua-duanya adalah bahasa pemerintahan. Dan kemudian dia berkata, damai sejahtera dan keadilan. Kemudian berkata, apa yang dilakukan oleh damai sejahtera dan keadilan? Damai sejahtera dan keadilan itu akan melindungi dan mengatur. Sama-sama bilang melindungi dan mengatur. Jadi tujuan dari damai sejahtera diberikan adalah damai sejahtera itu akan melindungi kita dan mengatur kehidupan kita. Melindungi dan mengatur. Dan saya percaya bukankah itu adalah bahasa pemerintahan. Salah satu di Amerika bahasa polisi adalah to serve and to protect, untuk melayani dan untuk melindungi. Melindungi adalah bahasa pemerintahan. Dan arti pemerintahan ada di muka bumi adalah melindungi rakyatnya dan mengatur rakyatnya. Sekali lagi, itu adalah bentuk pemerintahan. Dan bentuk pemerintahan ada pada dua hal, melindungi dan mengatur. Ayat terakhir pagi hari ini. Coba Anda pergi ke Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Yesaya berkata bahwa bentuk dari damai sejahtera adalah melindungi dan mengatur. Melindungi dan mengatur. Coba Anda pergi ke Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Apa yang dia lindungi dan apa yang dia atur. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Dia berkata, damai sejahtera Allah. Kembali lagi shalom. Dia berkata, damai sejahtera Allah. Yang kemudian berkata, melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kemudian berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui. Kalau Anda punya stabilo untuk Alkitab, cetak Anda, garis bawahi kata melampaui. Kata melampaui bahasa aslinya adalah huper echo. Huper echo. Huper echo berasal dari dua kata, huper atau hyper. Hyper berarti lebih tinggi. Biasanya lebih tinggi, lebih superior. Makanya ada kata hyper. Hyper. Dari kata huper datang kata hyper. Dan yang kedua adalah kata echo. Echo kita tahu bicara tentang suara. Tapi dalam bahasa Yunani kata echo juga berarti sesuatu yang memerintah. Suara yang memerintah. Atau satu kekuasaan. Artinya huper echo berarti kekuasaan yang melampaui. Suara yang melampaui. Suara dari atas. Satu otoritas. Satu pemerintahan. Jadi ketika dia berkata damai sejahtera Allah yang melampaui, kata melampaui berarti memerintah, mengatur. Tadi bahasa Yesaya 60, mengatur. Suatu pemerintahan, Allah memerintah, artinya Allah mengatur. Seseorang yang percaya pada Yesus berarti adalah orang itu harus ada di bawah pemerintahan Yesus. Dan artinya orang ada dalam pemerintahan Yesus adalah orang itu menundukkan diri. Dia ada di bawah dan Yesus ada di atas. Yesus berfirman artinya suaranya memerintah, suaranya mengatur kita. Bahasa Yesaya 60 ayat 17, dia mengatur. Jadi ketika Anda berkata damai sejahtera adalah perintah. Damai sejahtera adalah satu kata perintah yang mengatur. Mengatur apa? Akal kita. Kata akal berarti mindset. Kata akal menggunakan kata mindset. Cara kita berpikir. Cara kita berproses. Default system. Kalau Anda punya komputer dan Anda punya masalah dengan komputer atau HP Anda, hal pertama yang Anda lakukan adalah Anda restart. Kenapa Anda harus restart? Sebab waktu Anda restart, maka semua sistem dikembalikan pada default
sistem. Maka itu dikembalikan pada sistem yang awal. Dikembalikan pada sistem yang awal. Nomor satu yang dia mau Anda berubah, yang dia mau atur nomor satu, damai sejahtera. Waktu Yesus berkata damai sejahtera, berarti nomor satu yang dia mau kita tundukkan adalah cara kita berpikir harus kita tundukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Dia memerintah, dia mengatur bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda berproses, bagaimana perasaanmu ada, semuanya harus ada di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam default sistemnya dia. Dan yang kedua dia berkata, kalau kamu mengizinkan Tuhan mengatur hidupmu, mengatur cara berpikirmu, dan yang kedua adalah Yesaya 60:17 berkata damai sejahtera bukan hanya mengatur, tetapi dia berkata melindungi. Tapi Paulus kemudian menggunakan kata Filipi 4:7 bukan melindungi, tetapi memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata pikiran di situ adalah hasil dari akal, hasil dari default system, hasil dari cara berpikir. Kata pikiran di situ adalah hasil akhir dari cara berpikir kita, produk dari cara berpikir kita. Artinya tindakan kita sesuai dengan cara berpikir kita. Tindakan kita akan dijaga oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kita katakan akan dipelihara oleh Tuhan. Hati perasaan kita akan dijaga oleh Tuhan. Keinginan kehendak kita akan dijaga oleh Tuhan. Itulah fungsi dari damai sejahtera, mengatur, memelihara, mengatur, memelihara, mengatur, memelihara, mengatur, memelihara. Sebab damai sejahtera berarti bukan lagi bicara tentang satu kehidupan tanpa persoalan, satu kehidupan yang tanpa masalah, tetapi damai sejahtera bicara tentang satu kehidupan yang ditundukkan kepada pemerintahan Kristus, di mana dia mulai mengatur setiap langkah hidup kita, dia mengatur cara berpikir kita, dan hasil dari mengatur, konsekuensi dari mengatur, dia juga akan menjaga dan melindungi apa yang ada dalam hati Anda dan pikiran Anda. Makanya saya suka dalam Markus pasal 4 ketika ada peristiwa Yesus tertidur di perahu. Anda masih ingat Yesus tertidur di perahu, terjadi badai yang besar. Kemudian murid-murid Yesus membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kami akan mati?" Anda masih ingat ceritanya Yesus bangkit dari tidurnya. Kemudian dia berkata kepada angin dan badai, dia berkata, "Diam, tenanglah." Saya suka terjemahan King James Version walaupun sebenarnya kurang tepat. Tetapi untuk kepentingan tema ini, saya suka ketika kata King James Version, Alkitab bahasa Inggris KJV, menerjemahkan kata diam, kemudian dia menerjemahkan dengan kata peace, damai sejahtera. Menariknya berarti Yesus memerintah badai, Yesus menyuruh badai, Yesus menyuruh angin, Yesus menyuruh gelombang menjadi tenang dengan satu kata, shalom, damai sejahtera. Berarti shalom damai sejahtera bukan kehidupan tanpa badai. Berarti shalom damai sejahtera bukanlah kehidupan tanpa masalah. Tetapi damai sejahtera adalah kuasa yang dia berikan kepada setiap kita sebagai hasil dari pemerintahan Tuhan di muka bumi dalam kehidupan Anda dan saya. Dia memberi kita kuasa untuk menundukkan setiap badai dan persoalan. Semoga Anda nangkap ini. Shalom adalah kuasa yang dia berikan kepada setiap mereka yang menyediakan diri, dipimpin oleh dia, diatur dan dilindungi oleh pemerintahan. Maka dia memberi Anda kuasa. Kuasa untuk apa? Menaklukkan setiap badai dalam kehidupan kita. Ketika saya berkata shalom pada Anda, saya tidak sementara berkata semoga hidupmu baik-baik saja. Tetapi ketika saya berkata shalom dalam hidup Anda, berarti saya berkata semua badai dalam hidupmu hari ini, semua tenang, semua akan jadi baik dalam nama Yesus, sebab Tuhan memerintah, memelihara hidup. Waktu saya bilang shalom, bukan berarti saya berdoa semoga Anda baik-baik saja. Tetapi waktu saya bilang shalom dalam hidup Anda, saya sementara berkata di dalam nama Yesus, semua masalah yang engkau sementara hadapi, semua persoalan, semua sakit penyakit, pergi dalam nama Yesus. Semuanya hilang. Tuhan akan memerintah dalam hidupmu. Tuhan berkuasa dalam hidupmu. Dan dia kalau dia berkuasa, dia akan menenangkan setiap badai dalam kehidupanmu.
Saya berkata shalom pada keluarga Anda hari ini, pagi hari ini. Saya berkata shalom pada kesehatan Anda. Dalam nama Yesus, setiap badai, setiap sakit penyakit, setiap persoalan, shalom, shalom. Makanya Anda kembali ke Yohanes pasal 20. Ketika Anda kembali ke Yohanes 20, selesai dia berkata damai sejahtera 2 kali. Tiba-tiba Anda lihat dia buat apa Yohanes 20? Dia berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata Roh Kudus adalah kuasa. Itu sebabnya waktu dia bilang shalom, dia harus memberi kuasa dalam hidup Anda dan saya. Sebab shalom, damai sejahtera, bukan satu doa, semoga engkau tidak menghadapi persoalan. Bukan satu kehidupan tanpa masalah. Tapi sekalipun engkau menghadapi masalah, coba tebak, Anda dan saya yang ada di bawah Kristus Yesus, di dalam pemerintahannya, Anda punya kuasa untuk meneduhkan setiap badai. Saya mau bilang shalom pagi ini. Shalom, shalom, shalom atas kesehatan Anda. Shalom atas rumah tangga Anda. Shalom atas masa depan Anda. Shalom atas pekerjaan Anda. Shalom dalam nama Yesus terjadi, 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 terjadi. Dalam nama Yesus terjadi. Tapi semua itu hanya terjadi karena satu hal. Apa itu? Dia memerintah dalam kehidupan kita. Sam, tolong lagu tadi, Sam. Ku jawab, ya, ya, ya. Biar dia memerintah dalam hidup Anda dan saya. Dan hasil dari pemerintahan Kristus, memelihara akalmu, mengatur akarmu, dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biarlah hari ini terjadi. Sambil Anda menyiapkan hati untuk menyambut perjamuan kudus. Biarkan bersama dengan lagu ini, Anda berkata, ya Tuhan, aku menundukkan diriku di bawah pemerintahan. Dan shalom itu turun. Shalom, kuasa untuk mengalahkan setiap badai. Itu turun dalam hidup hari ini.